dengan Jenny Putri, NIM 44422000090 dari kelas 1B Agroeko Teknologi. Halo, nama saya Tia Lestari dengan NIM 444220095 dari kelas 1C Agroeko Teknologi. Perkenalkan, nama saya Zian Hariri dengan NIM 44422000057 dari kelas 1D Agroeko Teknologi. Di dalam karbohidrat terdapat amilum atau zat tepung. Sebuah percobaan dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum. Untuk membuktikan adanya amilum atau zat tepung pada proses fotosintesis, ada sebuah uji coba yang disebut dengan percobaan Sachs. Tokoh yang mengenalkan percobaan Sachs adalah Julius von Sachs, seorang ahli botani. Tujuan dilakukannya percobaan uji Sachs fotosintesis yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa pada peristiwa fotosintesis dihasilkan aluminium atau zat tepung. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan pada peristiwa fotosintesis. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan eksperimen fotosintesis. Alatnya adalah aluminium foil, kompor dan panci, serta wadah kecil. Bahannya adalah daun hijau, betadin, dan alkohol. Langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan uji Sachs fotosintesis yaitu yang pertama, sehari sebelum dilakukannya praktikum, daun hijau ditutup sebagian dengan aluminium foil atau kertas timah. Daun tidak boleh dipetik terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu petik daun dan buka bungkus aluminium foilnya. Langkah ketiga yaitu rebus air, kemudian masukkan daun ke dalam panci. Rebus daun sampai matang. Langkah keempat yaitu setelah daun matang, ditiriskan, kemudian direndam dengan alkohol. Langkah kelima, daun direndam alkohol dan dipanaskan secara tidak langsung. Langkah keenam yaitu daun dicuci bersih dengan air supaya klorofil dan alkoholnya hilang dari daun. Langkah ketujuh, daun ditiriskan di atas piring kecil, lalu ditetesi betadin sebagai pengganti lugol hingga merata ke seluruh bagian daun. Pemanfaatan hasil fotosintesis. Amilum merupakan hasil fotosintesis yang dibuat dari zat gula sederhana hasil fotosintesis yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan tubuh tumbuhan. Sebagian zat gula akan dirombak untuk menghasilkan energi. Energi sangat dibutuhkan untuk berbagai aktivitas tubuh. Sebagian akan digunakan untuk membangun atau membentuk tubuh tumbuhan. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu ada perbedaan antara daun yang ditutup aluminium foil dengan yang tidak. Setelah ditetesi larutan, bagian permukaan daun yang terbuka berubah menjadi biru kehitaman. Ini menandakan adanya amilum yang merupakan hasil fotosintesis. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Maka dapat disimpulkan fotosintesis memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum. Buktinya, bagian daun yang tidak terkena cahaya berwarna pucat karena tidak dapat melakukan fotosintesis sehingga tidak menghasilkan amilum.